pengendali yang satu ini terus melakukan penambahan saham di perusahaannya. Ya, perusahaan yang saya maksud adalah AKR Korporindo atau kode sahamnya AKRA. Pengendalinya siapa dan apa yang membuat mereka terus melakukan pembelian atau menambah porsi kepemilikan di saham tersebut akan saya ulas di video kali ini. Jadi tonton sampai selesai, check this out. Saat saya tag ini harga AKRA itu di 16.30. Ini sudah berdasarkan penutupan tanggal 10 Juni 2024. Kalau kita lihat ini saya awalnya membaca dari berita tanggal 9 bulan 6 atau kemarin jam 12, Superior Arta Kencana Serok 23,74 juta saham AKRA. Nah, ini terlihat ya, kemungkinan AKRA itu ditunjuk menyerok 23 juta atau 23,74 miliar X lembar. Transaksi dilakukan kisaran harga 1574 sampai 1607,8. Dengan skema harga tersebut berarti ia merogoh kocek mereka 37,93. Transaksi dilakukan sebanyak 6 kali periode 31 Mei sampai 6 Juni 2024. Oke, itu ya. Padahal kalau kita cek di sini, ini beritanya hanya membahas tentang mereka membeli sejak 31 Mei. Tapi, nah ini salah satu fitur yang ada di Stockbit. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman ketik aja sahamnya apa, bisa diklik di sini, 3 ini, terus pilih insider. Nah ini terlihat ya, insidernya Arta Kencana Raya Tama itu terus mengoleksi saham AKRA. Bahkan kalau saya simor, ya ini lihat paling jauh, ini jauh sebelumnya. Nah ini sejak 2023 bahkan terus melakukan aksi pembelian rutin ya. Nah, bahkan kalau kita cek akhir tahun 2023 saham Arta Kencana itu masih di 2,4 miliar 2402 ya, 2402 291 2402. Dan sekarang saat saya take di 6 Juni terakhir tuh di 2654. Jadi ada sebelumnya tadi berapa? 2402. Ada kenaikan yang luar biasa ya sejak akhir tahun. Kalau kita hitung kenaikannya mencapai lembarnya 2654880 sekarang dikurangi akhir tahun itu ada di tadi berapa? 2402. 29103 kali. Ada kenaikan 252 juta lembar saham. Wow, ini kenaikannya sangatlah luar biasa ya, 252 juta lembar. Itu kalau dibandingkan dengan akhir tahun ya. Kalau kita kalikan, let's say kalikan 1000, mereka sudah merogoh kocek 252 miliar. Itu kalau 1000, sedangkan harga AKRA ini kan 1600, bahkan 1000 lebih. Nah kalau kita cek secara chartnya, teknikalnya ya, ini kondisinya saat ini sudah mendekati area demandnya di 1550. Kalau dapat di dekat harga ini menarik AKRA-nya. Nah kalau kita cek sekilas di AKRA-nya sendiri, itu dia kuartal 1 labanya memang turun ya dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu itu 607 2023. Tahun ini 2024 kuartal 1 itu di 595. Ada penurunan memang, tapi penurunannya tidaklah signifikan ya. Penurunannya ini 12M lah. 12M atau senilai 1,9, let's say 2% aja. Masih kecil gitu. Cuman dengan aksi terus melakukan pembelian ini, Arta Kencana bukan tidak mungkin mereka ada something reason yang sangatlah kuat ya. That's why mereka terus melakukan pembelian. Kalau kita telah lagi terakhir dia tuh kapan sih? Bisa dikatakan mulai rajin ya. Desember ini sudah rajin. Nah, ini kalau kita cek mulai rajin itu di 2023 Juli. Ya, sejak itu mulai 27 Juli
sampai sekarang terus melakukan pembelian. 7 Juli, 10 Juli, 11 Juli, 18 Juli, Agustus, 12 Agustus, Agustus, September tidak melakukan pembelian, Oktober ya, Agustus, September tidak, Oktober ya, Oktober hanya 1 kali, November hanya 1 kali. Habis itu mulai Desember dia terus melakukan pembelian. Ya, 1 Desember terus melakukan pembelian sejak sekarang. Dan itu nominalnya sudah ratusan miliar kalau kita cek ya tadi ya. Asumsi tadi harganya 1000 aja sudah di angka 200-an miliar. Tuh, jadi ini pasti ada something hal yang menurut saya sangatlah bagus yang membuat mereka terus optimis melakukan pembelian dari segi pengendali gitu. Nah, kalau kita cek di Stockbit pun mereka menilai ya, Stockbit menilai harga wajar dari Akra itu di 34 miliar. Kalau kita bagi dengan lembarnya 34129 dibagi dengan lembarnya 20,07. Hasilnya adalah 1.700 harga normalnya. Menurut perhitungan Stockbit. Harga 1.700 itu hanya terdiskon 70 per lembar lah. 70 per lembar atau hanya 4% aja. Dengan adanya seperti ini kalau saya menilai bukan tidak mungkin ya. Harga 2.000 ini harga yang wajar untuk si Akranya sendiri kalau saya nilai. Tuh, Akra sendiri juga kalau kita cek rajin melakukan dividen ya sejak mereka terus melakukan kenaikan laba yang signifikan, to which is good. Jadi menurut saya ini hal yang menarik dengan adanya pembelian terus yang dilakukan oleh Arta Kencana ya. Itu yang membuat menurut saya hal yang bagus. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya dari si pengendali atau pemegang saham ya meningkatkan trust sendiri buat investor, dan itu indikasi yang bagus. Satu, mereka melakukan buyback. Itu pasti ada cerminan hal yang beberapa hal ya. Mereka melakukan buyback. Satu, bisa saja karena mereka menilai harganya under value, satu itu. Yang kedua, bisa saja mereka melihat prospek kedepannya masih bagus. Ya, jadi tidak ada salahnya untuk mengoleksi harga sekarang. Itu. Nah, itu terus ditambah ini mereka melakukan aksi terus pembelian. Jadi ini hal yang menarik menurut saya yang dilakukan Akra. Bahkan kalau kita lihat ya, sejak Januari kan dia terus harganya naik terus ya. Nah, sejak Desember ini terus naik terus, bahkan di atas 1.500. Tapi mereka terus melakukan pembelian. Nah, itu hal yang menurut saya hal yang menarik dicermati oleh kita sebagai investor retail. Apa yang membuat Akra ini terus si pengendalinya terus melakukan pembelian, itu hal yang menarik. Bukan tidak mungkin mereka akan terjadi adanya proyek yang besar, atau bisa saja mereka akan membagi dividen jumbonya karena melihat ada tender-tender yang sudah kemungkinan di depan mata. Jadi kemungkinan itu mungkin bisa terjadi. Jadi itu dengan adanya pengendali terus melakukan pembelian, Akra menurut saya 1.600 itu hal yang sangatlah masuk akal ya untuk terus dilakukan pembelian. Cuma tinggal kita ya manajemennya seperti apa. Kalau secara teknikal dekat 1.550 ini masih bagus sih Akra ini. Kalau kita cek di MA 200 pun, nah mereka dekat di MA 200. Jadi dapat di dekat 1550 itu sangatlah best price ya menurut saya untuk si Akra sendiri. Jadi itu semoga bermanfaat. Dengan adanya pengendali terus melakukan pembelian ini menurut saya hal yang bagus, sentimen yang bagus, membuat kita semakin yakin bahwa Akra ini perusahaan yang bagus di sektornya di minyak, gas, dan batubara. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.